Ahlan TV, inspirasi emas, santri muda, bangsa. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa man sara ala nahjihi alqawim wa da'a ila siratihil mustaqim ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khatib ingin mewasiatkan kepada diri khatib pribadi maupun kepada jamaah sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa adalah hal yang mulia yang selayaknya menyertai setiap kesendirian kita. Karena takwa adalah hiasan yang selayaknya menyertai setiap amalan kita. Karena takwalah satu-satunya bekal yang akan menyertai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Dan berbekallah kalian dengan bekal takwa, karena takwalah sebaik-baik bekal. Hakikat takwa adalah tatkala seseorang mengoptimalkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan setiap perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi setiap larangan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Umar bin Abdul Aziz mengatakan, "Laisa taqwallahi bisiyamin nahari wa qiyamil lail wa takhliti bima baina dzalik, walakin taqwallah tarku ma harramallah wa ada'u ma aftaradallah, faman ruziqa ba'da dzalika khairan fahuwa khairun ila khair." Umar bin Abdul Aziz mengatakan, tidaklah ketakwaan hanyalah sekadar seseorang memperbanyak puasa maupun qiyamul lail. Adapun yang dimaksud dari ketakwaan adalah tatkala seseorang meninggalkan setiap yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, menjalankan setiap hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah itu, bagi siapa yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan amalan kebaikan, maka itu merupakan kebaikan di atas kebaikan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan tidak akan pernah hadir pada jiwa seorang hamba, melainkan bila mana hamba tersebut berusaha menghiasi dirinya dengan sifat-sifat terpuji dan akhlak-akhlak yang luhur. Karenanya di antara akhlak-akhlak dan sifat-sifat yang harus menyertai pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ikhlasnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Dan tidaklah seorang hamba diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan untuk senantiasa beribadah, mengikhlaskan ibadah tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa dia menunaikan salat, senantiasa dia selalu membayar zakat, dan itu merupakan puncak dari agama Allah Subhanahu wa taala. Kedua, pribadi yang bertakwa adalah mereka yang tatkala jatuh pada lubang kedosa, mereka akan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa dan dengan taubat dan istighfar.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina ittaqau idza massahum ta'ifun minasyaitani tadzakkaru fa idzahum mubsirun." Sungguh seorang yang bertakwa adalah mereka yang tatkala digoda oleh syaitan, maka mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa taala seraya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina idza fa'alu fahishah aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidhunubihim wa may yaghfiru adh-dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Dan mereka orang-orang yang bertakwa tatkala mereka jatuh pada lubang dosa atau mereka mendolimi diri mereka dengan perbuatan maksiat, mereka selaya mengingat Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan atas dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah, karena tidak ada zat yang dapat mengampuni dosa seorang hamba melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka orang-orang yang bertakwa tidak berlama-lama dalam kubangan dosa, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, sedangkan mereka mengetahui akan dosa tersebut. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat yang selanjutnya yang seyogianya menyertai pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mereka orang-orang yang selalu mengagungkan syariat Allah Subhanahu wa taala dalam hatinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Dan merekalah orang-orang yang bertakwa adalah pribadi yang selalu mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Karenanya merekalah orang yang paling pertama menjalankan setiap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Karenanya merekalah orang yang paling pertama menjauhi setiap hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat yang selanjutnya yang seyogianya dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mereka merupakan pribadi yang mudah memaafkan kesalahan saudara-saudaranya. Orang yang selalu berusaha membalas setiap perbuatan buruk yang dilakukan terhadapnya dengan balasan yang baik. Allah Subhanahu wa taala menyinggung mereka dalam ayatnya seraya berfirman, "Wa an ta'fu aqrabu littaqwa." Dan sesungguhnya tatkala engkau memberikan maaf terhadap mereka orang-orang yang melakukan kesalahan terhadap kalian, maka itu merupakan hal yang mendekati ketakwaan. Wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang tatkala dizalimi mereka menjawab kezaliman tersebut, membalas kezaliman tersebut dengan perbuatan yang lebih baik. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat selanjutnya yang seyogianya yang dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa adalah mereka orang-orang yang berusaha untuk berbuat adil. Berbuat adil dalam setiap ucapannya, berbuat adil dalam setiap perbuatannya, berbuat adil terhadap hal-hal yang diamanahkan olehnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin alla ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu littaqwa." Dan janganlah kalian menjadikan bencinya kalian terhadap sebuah kaum, terhadap saudara kalian, menjadikan kalian tidak berbuat adil. Berbuat adillah, huwa aqrabu littaqwa, karena yang demikian merupakan salah satu bentuk ketakwaan. Kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat yang selanjutnya yang seyogianya yang dimiliki oleh pribadi-pribadi yang bertakwa adalah kejujuran. Sebagaimana hal ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin." Wahai jiwa-jiwa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendekatlah kalian dengan orang-orang yang berbuat jujur. Kemudian sifat yang terakhir yang selanjutnya yang seyogianya dimiliki oleh pribadi-pribadi yang bertakwa adalah mereka orang-orang yang paling wara', yang paling jauh dari hal-hal yang bersifat syubhat, hal-hal yang tidak jelas kehalalan ataupun keharamannya.
Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Faman taraka ma syubbiha alaihi minal ism kana liman istabana atrak." Orang-orang yang dapat meninggalkan hal-hal yang bersifat syubhat, maka terhadap hal-hal yang jelas keharamannya dia akan lebih mudah untuk meninggalkannya. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi 'ammara bitaqwahu qulubal muttaqin wa ja'ala taqwahu sabilan najati lil awwalin wal akhirin wa ba'd. Ayyuhal muslimun, sebuah pohon tatkala dia selalu disirami dan dijaga, maka pohon tersebut akan membuahkan buah yang baik dan lezat. Begitu pula sebuah hati manusia yang selalu dan senantiasa disirami dengan siraman takwa, dia akan membuahkan buah yang sangat indah. Maka di antara buah dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan segala permasalahan yang dia hadapi. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan bukakan setiap pintu dari segala hal yang dapat, segala musibah yang menimpanya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rizki kepada dia dari jalan yang dia tidak pernah dia sangka. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, "Innallaha ma'al ladzina taqaw walladzina hum muhsinun." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menyertai mereka pribadi-pribadi yang selalu berusaha bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Arti ma'iyah Allah Subhanahu wa taala adalah Allah senantiasa akan memberikan dia taufik untuk selalu menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan buah dari ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in tasbiru wa tattaqu la yadhurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit." Dan tatkala kalian bersabar dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya makar dan kaid orang-orang kafir tidak akan bermanfaat untuk kalian, tidak akan dapat mencelakai kalian. Innallaha bima ya'maluna muhit. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui setiap tindak langkah hambanya. Ala wa sallu ibadallah ala al-bashirin nadhir faqad amarakumullahu bidzalika faqala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala ali Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala ali Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'a minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli 'afiyatik wa fujaa'ati naqmatik wa jami'i sakhatik. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqam. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka al jannah wa na'udzubika minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan TV,